Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tabana al-azab. Inna rabbana la ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi amanu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Penanggal 05 atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak-bapak Dewan Guru SDN Penanggal 05 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kepada Allah SWT yang mana sampai saat ini kita masih diberikan beberapa nikmat dari Allah, yaitu berupa kesehatan, kewarasan, keluargaan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruang guru ini dengan sehat walafiat. Amin. Kemudian sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam, mengenalkan agama Islam kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengetahui dengan kebenaran ini. Untuk berikutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Penanggal 05 yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di sini atas undangan RTL saya, yaitu rencana tindak lanjut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mengganggu waktu panjang beliau pada pagi hari ini. Sebelumnya saya lanjutkan, saya mohon untuk Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili untuk memberikan sedikit sambutan sepatah atau dua kata-kata untuk melaksanakan paparan saya RTL, yaitu rencana tindak lanjut di SDN Penanggal 05 ini. Untuk yang Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dipersilakan. Dalam hal ini saya diwakili oleh Ibu Supina. Monggo Bu Supina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumadi selaku guru olahraga, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Penanggal 05. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka presentasi Bapak Sumadi RTL olahraga. Salam dan salawat selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan jalan terang benderang kepada kita semuanya, yaitu berupa agama Islam. Bapak dan Ibu Guru Dewan Guru SDN Penanggal 05, di sini saya mendapatkan mandat dari Bapak Kepala Sekolah untuk mewakili sambutan beliau karena Bapak Kepala Sekolah saat ini sedang ada rapat di SDN Sumber Mujur 5. Maka dari itu akan saya bacakan sambutan dari beliau. Pada hari ini, Jumat Legi, tanggal 15 November 2024, Bapak Sumadi selaku guru olahraga akan melaksanakan kegiatan presentasi sebagai salah satu kegiatan yang harus dilakukan dan banyak kegiatan dalam PKG, mulai dari kegiatan Zoom, diskusi kelompok, mengerjakan tugas baik sendiri maupun kelompok, dan kini saatnya Bapak Sumadi melaksanakan presentasi yang dihadapkan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita tahu bahwa pendidikan itu bersifat dinamis.
bersifat statis atau berjalan di tempat. Tetapi harus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Untuk itu, guru harus terus berupaya meningkatkan kemampuan akademik dan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan agar tercapai secara optimal. Sehingga guru mempunyai sikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam merancang pembelajaran sehingga suasana kelas menjadi menyenangkan dan murid akan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk itu, guru harus aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan profesional sebagai pelatihan workshop maupun seminar, serta harus aktif juga dalam kegiatan KKG sebagai bengkel profesional guru. Kalau kita semua guru aktif dalam kegiatan profesional, saya yakin kualitas pembelajaran akan meningkat. Kalau sudah meningkat, maka mutu siswa akan terangkat dan lembaga pendidikan akan semakin bagus dan hebat. Kami berharap dengan adanya presentasi ini bukan hanya sekedar iklan atau hanya menggugurkan kewajiban, tetapi haruslah ditindaklanjuti dengan tindakan nyata agar para murid bisa mendapatkan manfaatnya, sehingga kegiatan presentasi ini akan memberikan dampak langsung pada kemajuan pendidikan di SD kita ini. Di sini sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang saya sampaikan. Sekarang saya sebagai rekan guru dari Bapak Sumadi ingin menambahkan sedikit. Bapak Sumadi, saya selalu rekan kerja Bapak Sumadi, selalu mensupport kegiatan Bapak Sumadi ini akan lebih giat dalam pembelajaran selanjutnya, sehingga pembelajaran olahraga ini akan berjalan dengan baik dan sukses ke depannya, sehingga menjadikan peserta didik kita di SDN Penanggal 5 ini akan berhasil dengan hebat. Demikianlah Bapak Ibu Guru SDN Penanggal 5 yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu Surya yang telah mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada pemaparan tindak lanjut pada pagi hari ini. Atas sambutannya saya sampaikan banyak terima kasih. Para bapak dan ibu guru sekalian, untuk memulai presentasi pada pagi hari ini, yaitu saya mulai dari judulnya. Saya mengambil judul yaitu berbudaya hidup sehat dengan program Sajaroh, yaitu sehat jasmani dan rohani. Ini tema yang saya ambil. Jadi untuk selanjutnya, kenapa saya mengambil tema berbudaya hidup sehat dengan program Sajaroh, yaitu sehat jasmani dan rohani? Tentunya ada latar belakang. Jadi asal muasalnya kan seperti itu. Nah, latar belakangnya adalah berawal dari pengamatan dan informasi orang tua peserta didik bahwa peserta didik saat ini lebih asik dengan gawainya atau HP-nya daripada berinteraksi dengan sekitar. Mereka lebih suka bermain game online daripada beraktivitas di lapangan. Apalagi mereka kurang mengenal bagaimana cara melakukan olahraga
Jadi ini latar belakangnya. Kemudian adanya voice dan ownership pada saat menggali informasi dari peserta didik tentang beberapa olahraga yang dapat dilakukan di sekolah sesuai dengan keterampilan dan bakatnya agar bisa hidup sehat jasmani maupun sehat rohaninya. Itu latar belakang yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah aset sarana dan prasarana di sekolah yang memenuhi dalam kegiatan olahraga yang dibutuhkan peserta didik. Di antaranya adalah halaman yang luas, lapangan olahraga, guru yang selalu mendampingi dan memimpin peserta didik, serta aset-aset yang menunjang. Jadi di sekolah kita ini ada sarana dan prasarana olahraga walaupun tidak lengkap, tapi kita memiliki, itu bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk berolahraga untuk anak-anak. Seperti itu. Kemudian yang keempat latar belakangnya adalah dari fenomena itulah saya ingin peserta didik saya dapat terus memanfaatkan teknologi dengan tanpa meninggalkan aktivitas jasmani, serta dapat mengenal dan tertarik yang selanjutnya dengan sadar gemar berolahraga yang merupakan bentuk berbudaya hidup sehat sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimilikinya. Kemudian di samping itu peserta didik bisa sehat jasmaninya, diharapkan juga peserta didik juga sehat rohaninya, yaitu dengan rajin melaksanakan kegiatan-kegiatan religius dan keagamaan. Nah, itulah latar belakang kenapa saya itu di sini di program rencana tindak lanjut saya untuk diseminasi PJUK kelas 005 Kabupaten Lumajang di SDN Penanggal 05 ini. Saya melaksanakan program berbudaya hidup sehat dengan sajaroh, yaitu sehat jasmani dan rohani. Jadi itu latar belakangnya. Kemudian untuk berikutnya, yaitu di sini ada capaian atau tujuan dulu. Nah, ada tujuan. Tentunya di samping di situ ada latar belakang, di situ juga ada tujuan. Tujuan diadakannya program rencana tindak lanjut tentang budaya hidup sehat, yaitu sajaroh, sehat jasmani dan rohani. Tujuannya adalah yaitu pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK khususnya dalam membudayakan hidup sehat kepada peserta didik melalui gerakan sajaroh, yaitu sehat jasmani dan rohani, yang mana siswa akan difasilitasi untuk melakukan olahraga sesuai dengan bakat dan keterampilannya masing-masing, sehingga bisa menumbuhkan minat dalam berolahraga. Kemudian sebagai budaya positif di sekolah dalam meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya sehat secara rohani, yaitu menjadi peserta didik yang religius dengan cara giat dan rajin dalam melakukan pembiasaan yang baik, yaitu ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Jadi kita tahu bahwasanya peserta didik kita di SDN Penanggal 05 ini agamanya itu berbeda-beda. Jadi tidak 100% itu Muslim, tapi juga ada non Muslim. Jadi diharapkan mereka itu di samping nanti mengerjakan olahraga sehat jasmaninya, anak-anak kita misalkan bisa sehat rohaninya dengan cara mereka itu rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik dan menumbuhkan sikap positif dalam mewujudkan generasi yang sehat, yang religius dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak itu di samping pengetahuannya nanti kita itu bisa meningkat, ya. Kemudian juga psikomotorik, yaitu keterampilan. Jadi anak-anak itu punya pengetahuan dan punya keterampilan, juga punya karakter. Jadi sesuai dengan tujuan di kurikulum Merdeka itu bahwasanya pembelajaran berpusat pada peserta didik dan diharapkan peserta didik itu memiliki karakter yang baik. Demikian. Kemudian untuk berikutnya yaitu capaiannya. Jadi langkah-langkah
dan hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru untuk mendiskusikan program Sajaroh, jadi sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, meminta pendapat guru dan peserta didik bagaimana cara meningkatkan semangat dalam berbudaya hidup sehat dan religius. Yang ketiga, yaitu mendengarkan suara peserta didik, bagaimana pendapat mereka tentang ketertarikan budaya hidup sehat yang religius. Kemudian yang keempat, guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan melihat video tentang budaya hidup sehat yang religius melalui berbagai media. Kemudian guru mengajak peserta didik berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang mereka lihat tentang budaya hidup sehat yang religius di video yang diputar. Kemudian yang berikutnya, guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil dari apa yang mereka bayangkan tentang program Sajaroh nantinya. Jadi itu nanti capaian-capaian yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian capaian berikutnya adalah guru mengajar murid untuk menyebutkan apa saja olahraga yang bisa dilakukan dalam berbudaya hidup sehat sesuai dengan bakat dan minatnya. Nanti kita tahu bahwasanya anak-anak kita itu mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Dan kebetulan di cabang olahraga itu banyak cabang-cabang olahraga yang bisa dipertandingkan. Di antaranya di dalam O2SN itu ada berbagai macam cabang olahraga yang dipertandingkan. Nah, anak-anak ini mempunyai bakat, minat ya, yang bisa kita bina nanti, kita tumbuhkan nanti sehingga anak-anak itu bisa mencapai prestasi yang terbaik. Dan kita tahu bahwasanya anak-anak di SDN Penanggal 05 ini sudah punya prestasi yang baik. Ya, kemarin di tahun 2024 ini itu anak-anak itu ada yang juara O2SN nomor 2 tingkat kecamatan Candipuro, itu di bidang atletik kit ya, dan juga di bidang karate. Ini juga merupakan bakat dari anak-anak ya. Kemudian guru membantu peserta didik menulis semua yang ingin dilakukan dan dipraktekkan dalam kegiatan Sajaroh. Kemudian guru melibatkan murid untuk merancang bagaimana pelaksanaan program Sajaroh. Kenapa kok harus melibatkan murid? Karena yang menjadi objeknya, yang menjadi pelakunya itu adalah murid. Kalau guru yang menentukan, muridnya tidak bisa, tidak mau, ya, program ini tidak akan berjalan dengan baik. Begitu, ya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menentukan waktu dan jadwal sudah tadi ya. Berikutnya peserta didik dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang bersama-sama. Nah, setelah kita rundingkan dengan anak-anak, kita jadwalkan dengan anak-anak, nah, terus guru bersama anak-anak itu bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membayangkan program Sajaroh yang diinginkan berdasarkan pemikiran, harapan, dan suara peserta didik. Kemudian untuk berikutnya di sini ada timeline program Sajaroh. Jadi timeline program Sajaroh ini bukan kok ujuk-ujuk data-data terus ada, itu enggak. Jadi program Sajaroh ini sudah kita rencanakan itu mulai dari awal, yaitu dimulai dari tanggal 1 November 2024, yaitu kita menggali informasi kepada orang tua, tentang budaya sehat serta kegiatan peserta didik di rumah. Jadi menggali informasi dulu, apa yang dilakukan peserta didik di rumah itu apa saja kira-kira. Ya, itu tadi latar belakangnya, kembali ke latar belakang, karena peserta didik itu jujur kalau di rumah itu mereka itu malas untuk berolahraga. Kebanyakan mereka pakai gawai atau HP. Yang sering seperti itu. Jadi menggali informasi dulu dari masyarakat, dari orang tuanya, wali muridnya. Kemudian pada tanggal 5 November 2024 menggali informasi kepada peserta didik tentang voice dan ownership kegiatan berbudaya hidup sehat. Ya. Kemudian pada tanggal 8 November 2024
berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah tentang program Sajarah berdasarkan hasil menggali informasi dari orang tua. Nah, tanggal 12 November 2024 itu sosialisasi tentang program Sajarah kepada orang tua dan peserta didik melalui poster, infografis, dan media sosial sekolah. Kemudian pada tanggal 15 November 2024 pada hari Jumat ini adalah pelaksanaan program Sajarah, itu pemaparan rencana tindak lanjut yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 15 November 2024. Kemudian nanti pada tanggal 22 November 2024 itu ada evaluasi dan refleksi pelaksanaan kegiatan dari semua elemen yang terkait dengan program Sajarah. Jadi setelah pelaksanaan program nanti akan dievaluasi. Ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi program Sajarah yang akan dilaksanakan merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah sebagai bentuk penguatan siswa dalam pembelajaran PJOK tentang berbudaya hidup sehat dan religius. Kita tahu bahwasanya di sekolah kita itu mengadakan ekstrakurikuler, ada co-kurikuler. Nah, seperti itu ya. Jadi ekstrakurikulernya sudah ada, yaitu kita melaksanakan ekstrakurikuler pramuka dan ada ekstrakurikuler tari dan ada juga pencak silat ya. Seperti itu. Tadi yang termasuk Sajarah ini adalah masuknya di co-kurikuler seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sasaran program Sajarah ini adalah seluruh siswa mulai dari kelas 1 sampai dari kelas 6 SDN negeri atau SD negeri Penanggal 05 dengan jumlah siswa kurang lebih sekitar 93 siswa dengan bakat dan minat olahraga yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda juga. Nah, jadi kaitannya nanti adalah siswa kita yang ada di sekolah SDN Penanggal 05 ini itu jumlahnya sekitar 93 siswa. Nah, itu pun punya bakat dan minat yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi ada yang bakat sepak bola, ada yang bakat bola voli, ada yang bakat di situ bulu tangkis, ada yang lari, bahkan ada yang renang. Ya. Kebetulan nanti di aset nanti ada. Nah, kita punya dekat dengan tempat renang untuk memaksimalkan dari bakat dan minat dari anak-anak untuk berenang. Kemudian berikutnya adalah program Sajarah ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Saya ulangi, bukan 1 bulan sekali, 1 bulan 4 kali, yaitu setiap hari Jumat dengan alokasi waktu kurang lebih sekitar 3 jam pelajaran atau 105 menit. Nah, itu tadi 1 bulan bisa dilaksanakan 4 kali setiap hari Jumat. Kemudian dari program Sajarah ini kita berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 sebagai pendamping siswa di tiap kelasnya. Nah, untuk berikutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi kita di sekolah ini punya 6 macam aset ya, 6 macam aset yang bisa kita berdayakan di sekolah. Di antaranya adalah ada aset manusia. Aset manusia di sekolah kita apa saja? Terdiri dari kepala sekolah. Tapi kepala sekolah itu yang selalu mendukung semua kegiatan guru-guru, termasuk guru mapel, ya, guru PJOK, guru PAI itu termasuk guru mapel di SDN kita. Ya, yang lain adalah termasuk guru kelas. Itu semuanya programnya didukung oleh bapak kepala sekolah, itu termasuk aset manusia. Kemudian ada guru dan rekan sejawat seperti ini ya. Jadi guru-guru, bapak ibu guru kelas, guru mapel yang lain itu termasuk adalah rekan sejawat. Nah, baik tua maupun muda yang saling berkolaborasi dan saling membantu. Kemudian peserta didik yang aktif dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi anak-anak itu sudah semangat di sekolah, datang di sekolah itu dengan penuh semangat untuk menimba ilmu. Itu aset manusia. Kemudian ada aset fisik. Apa aset fisik itu? Aset fisik itu adalah halaman sekolah yang luas, halaman kita luas.
bisa digunakan untuk upacara, bisa digunakan untuk berolahraga, pokoknya serbaguna. Kemudian ada beberapa sarana dan prasarana olahraga yang bisa digunakan, walaupun tidak lengkap, tidak komplit, tapi kita punya. Di antaranya kita adalah punya bola, bola sepak punya, bola voli punya, raket kita punya, ya. Kemudian bulu tangkis ya, kita punya. Jadi antaranya seperti itu aset fisik. Kemudian aset lingkungan alam. Ya, aset lingkungan alam itu adalah kita berdekatan dengan lapangan olahraga bola voli milik warga sekitar. Ya. Di timur kita itu ada lapangan bola voli ya, yang bisa kita gunakan untuk anak-anak kita bermain. Ya. Kita bekerjasama dengan warga sekitar. Ya. Kemudian juga ada dengan kolam renang sebagai sarana yang bisa digunakan untuk belajar renang anak-anak. Kita juga dekat dengan tempat untuk berenang atau kolam renang. Ya. Kemudian ada aset sosial. Ya. Ada aset sosial diantaranya adalah bekerjasama dengan warga sekitar dan komite sekolah dalam keteraturan aktivitas kegiatan olahraga di lingkungan masyarakat. Jadi karena kita itu punya line bola voli di masyarakat, itu bisa bekerja sama. Anak-anak setelah selepas sekolah, kalau sore gitu, mungkin longgar, itu bisa melihat permainan bola voli di masyarakat, atau mungkin juga ikut bermain, ikut passing, ikut pemanasan dan sebagainya. Itu menunjang sekali. Kemudian ada aset politik. Nah, aset politik itu adalah bekerjasama dengan Puskesmas dalam pemberian informasi tentang hidup sehat. Jadi kita tahu bahwasanya kita juga bekerjasama dengan Puskesmas. Dengan melalui Puskesmas, di situ kesehatan anak-anak bisa terkontrol. Seperti kemarin Puskesmas datang ke SDN Penanggal 05 kita itu memberikan obat cacing. Kemudian ada pemberian imunisasi dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari aset politik. Kemudian yang berikutnya adalah aset finansial, yaitu hubungannya dengan keuangan ya, atau pendanaan, yaitu dana bos sebagai penunjang kegiatan yang positif. Jadi dana bos itu bisa digunakan untuk menunjang kegiatan yang ada di sekolah. Untuk berikutnya adalah rencana evaluasi. Jadi di setiap akhir kegiatan program secara ini, guru melakukan meminta umpan balik kepada warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan komite sekolah mengenai program yang sudah dilakukan. Kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan komite sekolah mengenai proses program Sajaroh tentang hambatan-hambatan dan segala sesuatu yang timbul dari kegiatan ini. Berikutnya melakukan refleksi program Sajaroh, yaitu secara menyeluruh sebagai bentuk perbaikan-perbaikan yang menyempurnakan kegiatan program ini. Jadi program ini tentunya juga akan ada refleksinya. Tadi ada pembenahan-pembenahan, ada perbaikan-perbaikan. Tidak semuanya itu nanti sempurna. Seperti itu. Kemudian kemungkinan ada tantangan, pasti ya. Di dalam sebuah program itu pasti ada tantangannya ya. Tantangan yang kemungkinan itu muncul atau timbul, termasuk juga di RTL saya ini. Jadi di rencana tindak lanjut saya ini juga ada tantangannya, yaitu tantangannya adalah penyamaan persepsi dengan guru lainnya dalam berkolaborasi di program Sajaroh. Jadi mungkin ada guru-guru yang masih kurang bisa cocok dengan program Sajaroh ini ya. Kemudian menggali informasi dari orang tua tentang kebiasaan peserta didik di rumah yang terkadang belum mau terbuka. Jadi anak-anak itu kalau ditanya itu tidak terbuka, tidak jujur, gitu. Mau kemana dan kemana itu kadang di sananya itu tidak tahunya di sana melakukan kegiatan yang negatif bukan yang positif. Itu tidak mau jujur, itu termasuk tantangan. Kemudian yang ketiga, menggali informasi kepada peserta didik yang berkarakter pasif sehingga sulit dalam menyampaikan voice dan ownership untuk program Sajaroh ini. Kemudian untuk tantangan berikutnya adalah mensosialisasikan program Sajaroh kepada orang tua peserta didik yang terkadang belum mendapat dukungan penuh dan dianggap hanya sekedar program yang tanpa tujuan yang berdampak pada peserta didik. Itu adalah tantangannya. Demikian Bapak dan Ibu Guru, sedikit presentasi dari saya. Mungkin dari presentasi saya ini mungkin ada yang tidak
tidak jelas atau kurang jelas bisa mungkin ditanyakan. Mungkin ada yang mau bertanya untuk Bapak Ibu untuk presentasi pagi hari ini. Mungkin dari Bu Nurul. Bu Nurul. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Sumadi, yaitu tentang voice, choice, dan ownership. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan voice, choice, dan ownership? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul yang telah memberikan pertanyaan tentang voice, choice, dan ownership. Jadi istilah ini mungkin agak asing ya, di telinga kita, karena ini juga istilahnya jarang kita ucapkan atau kita laksanakan. Jadi coba saya terangkan ya, mungkin ini juga saling sharing, kita bukan berarti saya itu paling pandai sendiri, paling kita sendiri enggak. Semuanya kita belajar saling sharing. Yaitu yang dimaksud voice itu adalah suara siswa ya. Jadi siswa itu atau murid itu punya suara. Suaranya seperti apa? Apa suaranya bengok-bengok? Tidak. Jadi suaranya siswa itu diantaranya adalah bisa terlihat ketika anak-anak itu presentasi di kelas, ketika anak-anak itu diskusi, ketika anak-anak itu menyampaikan pendapat. Itulah adalah suara siswa. Kalau di PJOK yang namanya voice atau suara siswa itu anak-anak disuruh menyiapkan di depan, menyiapkan anak-anak untuk berbaris, itu termasuk suara siswa. Kemudian anak-anak disuruh untuk memimpin berdoa, itu termasuk suara dari siswa. Itulah yang dimaksud dengan voice atau suara siswa. Itu punya suara anak-anak. Kemudian yang dimaksud dengan voice, voice itu adalah keinginan atau pilihan dari siswa. Jadi siswa itu punya pilihan. Pilihannya apa? Belajarnya seperti apa? Inginnya seperti apa belajarnya? Seperti itu adalah termasuk voice. Ya. Jadi mungkin anak-anak itu ingin belajar bersama, berdiskusi dengan teman-temannya. Kalau di PJOK itu anak-anak itu punya keinginan juga. Hari ini kita belajar apa anak-anak? Belajar main raket Pak, main bulu tangkis, termasuk keinginan siswa. Hari ini mau kemana anak-anak? Mau ke kuburan berenang Pak. Termasuk keinginan siswa. Itu namanya voice. Kemudian ada ownership. Jadi anak-anak itu punya kepemilikan, memiliki sesuatu. Apa yang dimiliki anak-anak kita? Yang dimiliki anak-anak kita itu adalah termasuk bakat dan minat dari anak-anak. Anak-anak itu bakat, memiliki bakat. Tinggal gurunya itu yang mau menggerakkan. Contoh, kami di dalam PJOK yang namanya ownership itu anak-anak punya bakat bola voli. Jadi memiliki bakat bola voli, senang dengan bola voli. Anak-anak memiliki bakat di situ sepak bola. Itu adalah termasuk bakat dari anak-anak. Kalau seperti itu turun tidak salah. Dan jelas ya. Berikutnya mungkin ada lagi ya. Terima kasih. Saya cukup antusias dan mendengarkan pemaparan dari Bapak Sumadi selaku Guru PJOK SD Negeri Penanggal 5, dan mudah-mudahan program yang sudah dipaparkan, yaitu program sejarah, bukan sejarah ya, ini tidak atau bukan merupakan program yang tanpa tujuan yang seperti disampaikan tadi, akan tetapi nanti program ini program yang bisa diwujudkan dan berkelanjutan, seperti halnya dalam kurikulum Merdeka itu juga sudah ada program yang namanya setiap hari Sabtu kita laksanakan, itu program yang baik dari kurikulum Merdeka, yaitu proyek. Nah, ini hari Jumat akan ada program lagi, yaitu namanya Sajaro. Mudah-mudahan ini berkelanjutan, dan saya selaku teman sejawat sangat mendukung dari program atau program perencanaan dari Bapak Sumadi ini.
Dan yang ingin saya tanyakan yaitu apa dampaknya dari program Sajarah ini kepada peserta didik jika program ini dilaksanakan di SD Negeri Tenaga Lima. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Didik selaku rekan sejawat yang bertanya tentang apa dampaknya ketika program ini Sajarah ini bisa berjalan dengan baik di SDN Tenaga 05. Dampaknya itu sangat bagus dan sangat positif Pak Didik, dan banyak sekali dampaknya ketika program ini bisa berjalan. Yaitu diantaranya adalah anak-anak bisa dengan sehat, badannya sehat, kuat, sehat, waras bugar, sehingga di dalam menerima pelajaran dari pelajaran manapun, apapun di sekolah kita itu bisa berjalan dengan baik kalau tubuhnya itu sehat. Coba kita bayangkan kalau anak-anak itu sakit, bisa nggak menerima pelajaran? Tentunya nggak bisa. Jadi anak-anak itu bisa dengan sehat bugar dan menerima pelajaran itu dengan semangat. Itu di antaranya seperti itu. Kemudian untuk sehat rohaninya, sehat rohani. Jadi yang diharapkan itu bukan hanya sehat jasmani, tapi juga dengan sehat rohani. Jadi anak-anak di samping badannya sehat, tapi rohaninya juga sehat. Yaitu anak-anak kalau di program kita itu anak-anak kan bisa melaksanakan setiap pagi itu melaksanakan sholat duha bersama-sama. Kemudian membaca Al-Quran atau kitab suci Al-Quran sebelum pelajaran dimulai. Kemudian kalau kurang duhur itu bisa sholat duhur berjamaah. Itu termasuk salah satu adalah kegiatan atau upaya untuk religiusnya atau keagamaannya atau rohaninya. Jadi kalau sehat jasmani dan rohani, berarti anak-anak nanti itu di dalam menerima pembelajaran di sekolah itu pasti dengan penuh semangat dan yang gembira. Kalau seperti itu kan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lancar sampai seterusnya. Kalau seperti itu dampaknya. Kalau demikian mungkin karena waktunya sudah cukup, saya rasa demikian persoalan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita semuanya.